sampai mati. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang tersebut taubat sebelum dia meninggal, dia melakukan dosa syirik, kemudian dia taubat? رقت عيناي شوقا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin, Muhammad ibni Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum yadkhulu fi zumratil muflihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah para jamaah sekalian, tidak terasa pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-48. Nah, di dalam ayat yang ke-48 ini kita akan membahas dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Sehingga saking besarnya dosa tersebut dalam pandangan Allah, Allah tegaskan pada ayat yang ke-48 ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang mempersekutukan kepada Allah, wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah ini kan jelasnya kalimatnya. Jadi saking besarnya dosa syirik tersebut sampai Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah. Maka dosa syirik ini dosa yang paling besar, saudara. Suatu saat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dosa apakah dosa yang paling besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah, amtaj'alu lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Jadi tatkala Rasul ditanya oleh Ibnu Mas'ud, dosa apa yang paling besar, Rasulullah mengatakan seperti itu. Dosa yang paling besar adalah, kata Rasulullah, amtaj'alu nidan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan kepada Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Disebut nanti syirik teh adanya. Jadi syirik teh membuat tandingan-tandingan selain Allah. Allah itu yang memberi rizki, tapi orang tersebut memiliki keyakinan ada selain Allah yang memberi rizki. Ini tandingan-tandingan, Allah itu tempat sandaran kita, tapi ada orang yang menyandar kepada selain Allah. Nah, yang disandari selain Allah inilah yang disebut tandingan-tandingan. Makanya ada kan dulu pernah kita bahas dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan. Wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia, mayyattakhidhu min dunillahi, ada orang yang menjadikan selain Allah angdadan sebagai tandingan. Ayat orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Bahkan terkadang kita pun sekarang suka tidak sadar, tak hati-hati. Kita jangan dibiasakan, kan menyandar itu seharusnya kita kepada Allah hanya.
Ya, kita yakin bahwa yang memberikan rizki itu Allah. Ya, tapi terkadang kita sering pan saya contohkan sebenarnya sebagai contohkan, misalkan kalau ada berita misalkan di perusahaan ada berita pengurangan karyawan atau berita PHK, ada tidak perasaan cemas dalam diri kita? Hah? Ada tidak perasaan cemas dalam diri kita? Itu berarti kita secara tidak langsung kita sudah menyandar terhadap perusahaan tadi, Pak. Padahal kalau kita ditanya, coba yakin tidak yang memberikan rezeki Allah? Oh yakin Pak Ustadz, yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, tapi tatkala kita mendengar berita PHK, berita pengurangan karyawan, sok gempur teh. Aduh kumaha ya nyakolakeun budak ya. Ya kumaha rumah tangga ya. Ini kan secara tidak langsung orang geus rada ieu akidah kita terganggu sebetulnya. Ya, nah inilahnya memang kata Allah seperti itu. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara sebagian manusia mayyattakhidhu min dunillahi, ada orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan tadi, Pak. Ya, makanya definisi secara umum yang disebut dengan syirik itu apa? Definisi secara umum yang disebut dengan syirik. Ya, definisi secara umumnya adanya sesuatu keyakinan dalam diri kita selain Allah bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Kalau ada keyakinan dalam diri kita selain dari Allah bisa memberikan manfaat ataupun madarat, kita telah jatuh pada perbuatan syirik tadi, Pak. Ya Ali ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tadi makai namanya. Ya, alhamdulillah saparak make Ali dagang jadi ramai ya. Tapi make alhamdulillah ya make nama. Ya, karena make alhamdulillah. Tapi yakinlah kanu Ali. Ya, pas tadi pakai weh. Aduh, poho ya tadi pakai. Udah gempeur. Dagang rame mah nya. Nah, sekarang ada keyakinan seperti itu tadi pakai isim. Wasa. Meskipun bacaan-bacaannya lapan Al-Qur'an, ya Pak ada isim lu. Apa isim tuh? Isim udah tadi mudarek lain isim fiil sama atau ya pan sok isim pan sok pakai ianya tulisan Al-Qur'an tadi, itu sama saja sebetulnya, Pak. Kalau kita yakin pada tulisan Al-Qur'an tulisan yang ditulis ditempelkan misalkan di nasabuk misalkan, itu tetap jatuh pada perbuatan syirik meskipun itu ayat-ayat Al-Qur'an tadi, Pak. Sebab ada keyakinan sama nggak Rodi? Ya. Yaitu syariat, harus syariatnya, yakinkan dalam batin kita ya beliau itu hanya sekedar syariat, wasilah. Kita kan memang diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah tadi, Pak. Ya, ada dalam surah An-Nisa, saya lupa lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian pada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kamu sekalian wasilah. Wasilah itu apa? Pelantara wasilah teh. Ya, Allah yang menyembuhkan, tetapi kan harus ada wasilahnya. Sok orang ka dokter, eta dokternya wasilah teh, Pak. Ya, wasilah dokter teh. Yakinkan dalam batin kita ini hanya sekedar wasilah, hanya sekedar syariat. Tetap keyakinan mah Allah yang menyembuhkan. Da urang pan segala sesuatu ada wasilah. Urang hayang asup ka surga, kudu aya wasilah teh, Pak. Kudu aya wasilah, tah urang ieu wasilah. Ini wasilah jalan untuk menyampaikan ke surga kita seperti ini, Pak. Ya, jadi wasilah itu dari wasilah. Tetap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita setelah ke dokter, kemudian kita sembuh, keluar dari lisan kita ucapan alhamdulillah ya Allah, dengan wasilahnya saya pergi ke dokter itu, alhamdulillah engkau menyembuhkan penyakitku. Nah, kita orang mengucapkan anak tadi, Pak. Ya, jadi itu sebagai wasilah tadi. Memang itu di alam dunia harus ada wasilah tadi. Ya, kita ingin pintar, kudu aya wasilahna kan. Naon wasilahna supaya pintar?
Ya belajar ngapalkeun. Ya kedua wasilahna aya jalma ujug-ujug pinter teu Pak. Teu aya. Ya model ieu hoyong kan nerjemahkeun Al-Qur'an hoyong tiasa hoyong teu? Hoyong. Nyata wasilahna sok dilaksanakeun tara. Nah, tuluy kumaha teh? Kan bingung aja. Segala sesuatu harus ada wasilahna teh. Maka wabtagu ilaihil wasilah, tetap keyakinan mah. Nah wasilah ini yang disebut dengan syariat teh. Ya syariat teh seperti itu syariat. Ya jadi ada syariat aya hakikat teh kan. Ya syariatnya kita berikhtiar, hakikatnya tetap Allah yang nyata yang menghasilkannya, yang menentukannya. Ya itulahnya. Jadi wasilah sabari hasilkan wasilah. Orang kadang wasilah katanya. Nah itulahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dosa syirik ini dosa yang paling besar. Ya, sebagaimana yang tadi Rasulullah katakan, ya, jawaban Rasulullah pada pertanyaan Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ya, Rasulullah menjawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'alu lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, pada Allah yang telah menciptakan. Jadi ayat tandingan ay syirik teh pan gitu. Nya syirik teh nya mempersekutukan Allah. Ada sesuatu selain Allah, dijadikan sifat Allah disamakan dengan orang tersebut. Ya, jadi syirik itu seperti itu nya. Nah itulah nya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi Allah tegaskan dalam ayat yang ke-48 ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang mempersekutukan kepada Allah. Nah, yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik kepada Allah, dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsirnya juga di dalam tafsir fi Dilalil Quran, ya, dikatakan bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dosa syirik tersebut dibawa sampai mati. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang tersebut taubat sebelum dia meninggal, dia melakukan dosa syirik, kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha? Insya Allah kalau dia taubat, ya, asal taubatnya ya, selama dia masih hidup dan pintu taubat belum ditutup. Ya, selama masih hidup pintu taubat ditutup, terus maut eta jalma nyantak dosa syirik moal dihampura ke Allah. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang memusyrikan kepada Allah apabila dosa syirik tersebut dibawa mati. Kalau orang tersebut taubat sebelum mati dan taubat pintu taubatnya belum ditutup dan orang tersebut taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah bagaimanapun besarnya dosa orang tersebut pasti Allah akan mengampuni. Lihat An-Nisa ayat dulu pernah kan kita bahas.